Jadi awalnya sebelum abad ke-19, khususnya buat busana wanita di Indonesia cenderung lebih terbuka di bagian dada, sehingga penggunaan busana seperti yang zaman sekarang itu merupakan akulturasi dari beberapa budaya dari negara luar gitu. Salah satunya itu Belanda. Bisa dilihat di sini. Ini salah satu perempuan Belanda yang tinggal di wilayah Jawa Barat menggunakan kebaya sebagai busana sehari-hari. Untuk perempuan pribumi sendiri atau orang perempuan Sunda juga menggunakan kebaya, namun memiliki model yang berbeda. Nah, karena perempuan pribumi itu sebenarnya tidak menggunakan baju-baju yang cenderung tertutup itu karena pembuatan benangnya sendiri itu masih sangat sederhana. Ini salah satu foto perempuan di Jawa Barat yang sedang menenun. Untuk lokasi tempat pembuatannya sendiri tidak dijelaskan di situs legendnya karena hanya berupa tahun dan keterangan kegiatannya. Nah, latar belakang masalah kenapa saya mengangkat pembahasan ini karena busana kebaya itu sangat unik ya. Jadi bukan hanya di Jawa saja, ternyata setelah saya telusuri ada beberapa tempat ataupun wilayah yang memang menggunakan kebaya. Karena istilah kebaya sendiri juga ada beberapa istilah yang mendasari kata kebaya ini. Seperti kebaya itu katanya berasal dari bahasa Arab yang artinya abaya gitu. Jadi Islam juga memiliki peran andil di sini dalam terbentuknya baju kebaya itu sendiri. Nah, yang sebelah kanan ini merupakan baju Aceh, adat Aceh sekitar tahun 1874-an. Yang sebelahnya lagi itu yang 1900 itu baju Makassar. Saya tutupin karena kainnya memang sangat-sangat tipis gitu, kain bajunya. Jadi mayoritas itu menggunakan atasan itu, walaupun menggunakan atasan biasanya cenderung tipis ataupun tidak menggunakan apapun sama sekali, atau bisa dibilang kayak dikemben gitu sama kain. Kainnya sendiri itu bisa berupa sarung atau kain batik untuk menutupi bagian bawah dari pinggang hingga ke mata kaki. Jadi busana yang cenderung terbuka itu memang sudah sangat familiar atau sudah biasa gitu di wilayah Indonesia, pada khususnya di wilayah Jawa Barat, karena memang saya menemui beberapa foto yang dijumpai dari tahun 1800-an itu menggunakan hanya kain batik saja dari bagian atas hingga ke bawah, dan memang sebagian juga ada yang menggunakan kebaya. Jadi kebaya awal itu bentuknya tidak seperti sekarang yang ada lekukannya ataupun ada bordiran seperti itu, tapi hanya polos saja, berupa kain saja. Nah, karena memang ada akulturasi budaya antara Belanda dan Indonesia, sehingga menciptakan desain-desain busana kebaya yang lebih cantik ataupun indah gitu. Karena budaya Belanda sendiri biasanya menggunakan gaun. Jadi pas pertama kali masuk ke Indonesia itu menggunakan gaun, banyaknya menggunakan pakaian yang gaun seperti itu, sehingga untuk tidak meninggalkan kesan Eropanya, mereka membedakan antara busana kebaya pribumi dan kebaya Eropa itu dari desain bordirannya ataupun brukat namanya, pakai brukat untuk membedakan pakaian pribumi dan pakaian wanita-wanita Eropa pada masa itu. Ini bisa dilihat, ini foto
Belanda dan juga wanita bisa dibilang kayak babu gitu. Ini pembantunya. Jadi desain kebayanya ini sudah mulai berubah. Ini di wilayah Bogor. Tahunnya tidak tertera tahun berapa, tapi ini saya dapat dari situs Belandanya langsung. Kemudian ini juga sama, ini pembantu-pembantunya kan, jadi tiap orang Eropa biasanya memiliki beberapa pembantu atau biasa disebut juga babu, dan babu-babu ini menjadi salah satu pendorong dari akulturasi antara orang Eropa dan juga orang pribumi. Jadi wanita-wanita Eropa ini terinspirasi menggunakan kebaya karena melihat pembantu-pembantunya, terus cenderung juga karena faktor cuaca, karena di wilayah Indonesia itu cuacanya tropis sehingga menggunakan korset itu sangat menyesatkan gitu untuk digunakan untuk keseharian, sehingga salah satu alternatifnya itu menggunakan kebaya ini yang dirasa lebih longgar dan juga lebih nyaman digunakan. Nah, rumusan masalah yang saya ajukan di sini adalah bagaimana kebudayaan ini itu berkembang dan mempengaruhi busana kebaya pada wanita pribumi priangan dari tahun 1870 sampai 1942. Kemudian bagaimana perubahan baik bentuk, motif dan juga warna pada kebaya di priangan tahun 1870 hingga 1942. Kenapa saya mengambil rumusan masalah ini? Karena rentang waktu dari 1870 sampai 1942. Jadi tahun 1870 itu diperkirakan menjadi tahun di mana eksodus wanita Belanda besar-besaran datang ke wilayah Indonesia gitu. Di mana perekonomiannya itu atau infrastrukturnya sudah mulai baik gitu, sehingga memungkinkan untuk wanita-wanita Eropa tinggal di wilayah pribumi. Dan batasan akhirnya 1942 itu dijadikan patokan karena pada saat itu Jepang sudah mulai masuk ke Indonesia, sehingga penggunaan busana ini, busana kebaya sendiri sudah berubah bukan menjadi busana keseharian, tapi sebagai busana untuk para tahanan Jepang. Dan ini salah satu foto yang saya dapat dari Tropan Museum, dan ini di Leiden. Ini yang paling bawah ini diambil di Cicalengka tahun 1800-an. Busana kebayanya memang cenderung putih kalau untuk wanita Belanda, cenderung putih, dan bagian bawahnya juga ke bagian kain batiknya nanti juga ada unsur-unsur Belandanya, biasanya menceritakan kehidupan sehari-hari. Kalau batik Indonesia sendiri kan lebih cenderung alam, menggambarkan situasi alam ataupun hewan. Kalau batik Belanda biasanya cenderung menggambarkan kehidupan keseharian Belanda itu sendiri. Ini tujuan penelitiannya. Kalau tujuan penelitian itu untuk mengetahui secara umum bahasa berkembangnya budaya Inggris pada kebaya itu sendiri pada tahun 1870 sampai 42, untuk mengetahui bagaimana bentuk dan juga perubahan motif ataupun warna pada pakaian kebaya sendiri antara tahun 1870 sampai 42. Nah, ini untuk kajian pustaka, saya mendapatkan beberapa referensi yang memang mendekati dengan tema pembahasan seperti tesis dan juga buku. Jadi tesis yang pertama itu tesis punya anak Unpad namanya Teh Ayu. Nah, beliau membahas mengenai busana kaum menak priangan 1808 sampai 1902. Yang membedakan antara penelitian beliau dan penelitian saya adalah busana yang beliau Teh Ayu itu sampaikan lebih cenderung di kalangan menaknya, sedangkan saya akan membahas secara keseluruhan itu di tataran antara baik itu yang menaknya ataupun juga di masyarakat pada umumnya. Nah, yang kedua itu tentang ekonomi busana muslim di Kota Bandung. Nah, ini sama-sama membahas tentang busana, tapi hanya
kajian itu lebih kontemporer. Busana di Bandung, tepatnya itu di Pasar Baru. Nah, sedangkan buku-buku yang menjadi penunjang penelitian saya itu yang memang ada sedikit banyak yang membahas tentang kebaya ataupun busana yang ada di wilayah Priangan ataupun Jawa Barat. Ini ada bukunya Hans Fultnot dalam bukunya Outward Appearance. Ini membahas 2 bab tentang busana, walaupun tidak secara spesifik tentang asal muasal, tapi sedikit banyaknya menceritakan tentang busana kebaya yang pernah ada gitu. Nah, yang kedua itu Sir Thomas Stamford Raffles. Nah, ini buku yang menurut saya sangat bermanfaat gitu, karena memang buku ini sangat tua dan juga membahas ada bab khusus tentang dress ataupun busana yang dibahas oleh Raffles. Busana di sini digambarkan busana yang digunakan laki-laki ataupun perempuan, walaupun tidak secara mendalam dibahas tentang asal muasalnya, tapi menggambarkan situasi pada masa itu tentang penggunaan busana. Kemudian ada Nusa Jawa Silang Budaya juga membahas sedikit banyaknya membahas tentang busana juga, walaupun tidak secara khusus gitu dipisahkan babnya, tapi ada di dalamnya menjelaskan tentang busana kebaya atau sarung atau busana perempuan lainnya. Nah, saya menggunakan teori akulturasi budaya Miley Suntongjoyo, ada 7 unsur kebudayaan. Nah, jadi Belanda itu juga mempengaruhi baik dalam bahasa, perawatan atau perlengkapan hidup, mata pencarian, sistem kemasyarakatan, terus kesenian, ilmu pengetahuan dan juga religi. Nah, di sini yang memiliki kedekatan itu di bagian yang peralatan atau perlengkapan hidup, di mana orang Belanda itu secara tidak langsung itu mengajarkan bagaimana cara berbusana yang baik ataupun juga gaya hidup yang baik gitu, yang bersinggungan langsung dengan para babu, yang akhirnya membuat budaya baru gitu, yang dikenal dengan budaya Inggris gitu. Walaupun pada awalnya konotasi budaya Inggris itu sedikit tidak baik gitu di mata pribumi, tapi ini sudah menjadi umum pada akhirnya menjadi sebuah istilah untuk akulturasi budaya tersebut, makanya disebut budaya Inggris. Nah, ini beberapa foto juga tentang perempuan Belanda, perempuan Belanda dan perempuan Indonesia. Yang sebelah sini itu wanita Sunda Cianjur zaman kolonial, ini 1800-an. Jadi emang busana pribumi itu ada yang memang terbuka ataupun yang pakai kebaya, tapi kebayanya biasanya bahannya lebih tipis ataupun cenderung transparan gitu. Karena memang mengingat harga kain dan juga pembuatan kain itu tidak semua tempat ada gitu. Nah, yang sebelahnya lagi itu wanita Belanda. Biasanya wanita Belanda memang menggunakan, ini disebutnya gaun, biasanya istilahnya gaun atau dress gitu. Nah, yang paling bawah itu dari buku Nyai dan Pergundikan, di mana nyai itu buat bundik, istilah buat bundik-bundik atau simpanan orang-orang Belanda yang menikah gitu, baik resmi ataupun tidak resmi. Kemudian ya ada anaknya gitu, tinggal bersama. Tapi akhirnya kan muncul ada budaya Inggris khususnya dalam berbusana itu, foto orang Belanda yang menggunakan kebaya, dan itu juga sama yang sebelah sini juga sama perempuan Sunda yang menggunakan kebaya. Yang paling bawah itu di situ bagus di pengambilan fotonya. Kemudian kalau ini 1900-an sudah mulai banyak berubah karena sudah mulai pakai brokat. Brokat itu fotonya di Cirebon yang ada anjingnya sama anak kecil, itu di Cirebon udah tahun 1900-an. Jadi ada kancingnya, terus juga banyak brokat di sekitar leher dan juga tangan, lebih cenderung modern. Yang atas itu kalau nggak salah di daerah Jawa Tengah atau mana itu, bajunya masih sederhana. Jadi memang antara baju
Eropa sendiri terlihat dari modelnya. Jadi kalau baju pribumi itu lebih kayak lurus gitu, nggak ada lekukan. Kalau orang Belanda itu ada lekukannya, terus juga banyak brokatnya, biar hampir sama kayak gaun yang biasa mereka pakai di Eropa sebelumnya. Ini saya dapat pemetaan tentang busana yang ada di Indonesia dari buku Busana Indonesia Luar. Jadi saya foto ini untuk memetakan biasanya orang pribumi itu pakai bajunya apa. Nah, yang merah ini biasanya busana buka depan, jadi memang depannya itu terbuka busananya untuk wanita. Yang biru itu untuk depan wanitanya tertutup, yang udah mulai tertutup kayak Aceh. Di Aceh juga nggak semuanya tertutup pada awal-awalnya. Jadi memang hanya orang-orang yang menang kalau bisa bilang, ataupun orang-orang yang jadi dari kerajaan itu memang sudah tertutup bajunya. Kalau yang pribumi biasa atau rakyat biasa memang ada yang terbuka. Nah, ini untuk yang idealnya busana pria. Kalau pria memang cenderung terbuka. Nah, untuk heuristik kritik interpretasi, saya di sini menggunakan metodologi penelitian sejarah tentunya. Nah, untuk heuristik sendiri saya mencari beberapa sumber penelitian itu untuk saat ini masih lebih banyak online karena memang situs Belanda itu saat ini sudah mudah diakses secara online. Jadi saya menelusuri beberapa situs Belanda kayak Litgen, Tropenmuseum, kemudian ada Memori. Itu memang ada yang menyediakan sama Delker, itu koran-koran Belanda ataupun buku-buku Belanda banyak di situ. Jadi baik itu buku ataupun foto saya dapatnya secara online. Terus sisanya saya dapat dari ada beberapa koleksi pribadi perpustakaan ataupun juga dari perpustakaan nasional seperti koran-koran. Keadaannya sendiri cenderung baik karena mungkin sudah digitalisasi, sehingga baik ini saya dapat dari perpustakaan nasional, dari koran Dunia Kita tahun 1940. Jadi Dunia Kita itu banyak sekali menggambarkan perempuan-perempuan Indonesia gitu. Memang digambarkan menggunakan kebaya, terus juga dijelaskan di situ bahan kebayanya, terus juga motifnya dijelaskan, ada keterangannya di bawah. Sedangkan untuk pakaian Eropanya sendiri itu ada di lembar terpisah, ada tulisannya misalnya mode tahun 1928 atau 19 berapa, jadi cukup lengkap untuk koran-korannya. Ini saya dapat juga dari bukunya Java Tweedledee tahun 1936. Di sini selain foto-foto, jadi ini foto-fotonya hasil lukisan gitu, terus kemudian ditempelkan. Nanti di sebagian kanannya ada keterangan-keterangannya, walaupun memang tidak keseluruhan dibahas tentang busana, tapi sedikit banyaknya ini menceritakan tentang busana itu sendiri. Ini koran Het Nieuws van den Dag 1930. Di sini headline-nya ada yang menceritakan tentang batik yang diekspor ke Eropa. Jadi memang batik sendiri pernah sempat diekspor ke Eropa sebagai salah satu kain gitu ya. Entah itu mau jadiin souvenir ataupun memang industrinya dikirim ke sana. Tapi di sini ada bagian khusus satu kotak gitu membahas tentang batik. Kemudian ada busana di sekolahnya yang ini, sama ini ada sedikit banyak yang membahas baju kok di koran-korannya. The Triangle Boot itu koran yang memang terbit di wilayah Bandung. Ini juga ada membahas tentang perdagangannya, tentang bahan-bahan kainnya. Nah, ini tentang kebun teh yang 1886. Jadi memang busananya dijelaskan sebagai busana yang diperuntukkan bagi para pekebun gitu, para pekebun. Ini yang bagian headline depan ini nyeritain tentang kebun tehnya.
Nah, yang Stadblad itu salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda. Kalau di sini dikeluarinnya di Batavia. Ini tahun 1865. Jadi di Stadblad sendiri juga memang mengatur tentang bagaimana cara berbusana, walaupun tidak spesifik ditujukan pada wanita. Di Stadblad sendiri ada beberapa nomor yang menjelaskan bagaimana para petinggi itu harus bagaimana cara berbusananya, terus juga bawahan seperti apa busananya, dan ini secara tidak langsung nanti akan mempengaruhi bagaimana wanita itu berbusana karena harus mengikuti cara berbusana suaminya gitu. Oke, ini ada beberapa buku yang menjadi salah satu sumber primer. History of Java. Kenapa saya mengambil History of Java? Karena memang buku ini menjelaskan tentang busana yang ditulis oleh Raffles, karena bukunya ditulis tahun 1817. Kemudian ada Folktelling. Ini tentang jumlah penduduk. Itu menjelaskan jumlah penduduk yang ada di wilayah Priangan, kemudian di wilayah Batavia dan lain sebagainya. Ini dijelaskan di sini. Ini tahun 1930. Ini Priangan ditulis oleh Dehan. Jadi ini ada seri 1, 2, 3, 4. Di seri keempatnya kalau salah, ini ada membahas tentang busana juga atau kehidupan orang-orang pribumi-nya. Ini salah satu sumber primer saya. Kemudian In Letters of Java, ini menggambarkan busana juga ada di dalamnya secara beberapa paragraf atau beberapa lembar. Jadi mayoritas memang sumber yang saya dapat berbahasa Belanda, dan sisanya kalau untuk koran-koran sendiri ada yang berbahasa Indonesia seperti Dunia Kita atau Dunia Istri. Koran yang Dunia Istri itu juga membahas tentang ada kebaya perbedaan arti mode yang seperti itu. Kebaya untuk dipakai sore hari, kemudian dipakai setiap hari. Itu ada dijelasin di Dunia Istri. Seperti itu pemaparan dari saya.